Fitria, makasih ya sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk mengobservasi kelas Bu Fitria nantinya. Iya Bu, sama-sama. Baik, sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas Bu Fitria, ada beberapa pertanyaan. Jadi kita akan melaksanakan observasi Bu. Ya, jadi pertanyaan saya adalah tujuan dari pembelajaran Ibu yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas itu apa Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah peserta didik itu mampu membaca bilangan rasional atau bilangan pecahan. Baik. Yang kedua, mampu menuliskan bilangan rasional. Yang ketiga, mengurutkan bilangan rasional. Oke, baik Bu. Sementara untuk area pengembangannya gimana Bu? Yang ingin Ibu capai di mana nih untuk area pengembangannya? Yang ingin ulun capai, siswa itu mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait bilangan rasional. Jadi nanti akan ulun bentuk kelompok agar mereka bisa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, untuk pembelajaran Ibu nanti di kelas, strategi apa nih yang Ibu akan jalankan? Strategi yang pertama, saya akan memberikan asesmen awal untuk menggali informasi mereka. Jadi untuk menggali pengetahuan awal mereka ya Bu ya. Tentang itu. Mungkin akan mengulang di waktu mereka sebelumnya pernah mendapatkan materi itu mungkin di waktu SD. Yang kedua, akan memberikan motivasi juga untuk mereka. Apa manfaat belajar bilangan rasional ataupun pecahan tadi. Yang ketiga, nanti ada tugas kelompok berdiskusi. Ulun akan menyerahkan atau memberikan LKPD-nya. Yang terakhir di akhir pembelajaran nanti ulun menyerahkan refleksi. Beberapa poin sudah saya dapatkan di pasca observasi ini. Jadi nanti Ibu tujuan pembelajarannya sudah saya dapatkan informasinya, kemudian area pengembangannya juga sudah, kemudian strategi yang akan Ibu jalankan juga sudah. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Ya, nanti kita akan masuk ke kelas Ibu, saya akan mengobservasi Ibu dan semoga sukses. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, hari ini lengkap ya. Nah, sebelum memulai materi, Ibu akan memberikan asesmen awal dulu. Akan Ibu berikan masing-masing. Jawab semampu dan setahu kalian. Silakan Mbak Disi. Menit ya. Ibu kasih waktu 10 menit menyelesaikan. Oke. Ada yang kurang jelas? Kenapa? Yang lain? Sudah. Asesmen yang diberikan, kalian bisa tahu apa materi yang akan kita pelajari. Bilangan rasional atau bilangan pecahan. Sebelumnya materi kita tentang bilangan bulat. Ibu jelaskan apa itu bilangan rasional dan bilangan pecahan. Ada yang tahu apa itu bilangan rasional? Silakan. Bilangan rasional.
adalah bilangan yang biasa diubah menjadi pecahan biasa. Bentuknya apa? Tadi ada yang mendengar, ada yang nyebut bentuknya A per B. Jadi bentuk umumnya adalah A per B. Masih ingat? A itu apa, B itu apa? Asli. Oh, nah, benar sekali. A adalah sebagai pembilang. Kemudian yang B-nya penyebut. Ada yang mau ditanyakan? Tempat kita belajar tentang bilangan rasional atau bilangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari apa sih manfaatnya? Misalnya, dari suaranya nak. Oke, Diana. Oke, silakan. Kamu akan mendapatnya. Oh, udah tahu. Ada yang tahu manfaat kita belajar? Oke, silakan. Bisa mengatur waktu untuk belajar. Ada lagi? Biasanya digunakan untuk apa sih bilangan pecahan ini dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa? Mona? Silakan, jangan malu. Untuk mengukur ya. Ada lagi yang punya pendapat beda? Untuk menimbang. Ada lagi? Itu hampir mendekati. Biasanya menimbang itu terjadi di mana? Oh, di pasar. Berarti ada transaksi jual beli atau perdagangan. Nah, contohnya ibu ke pasar membeli 1/4 jeruk. Nah, berarti 1/4 tadi itu adalah bilangan rasional atau bilangan pecahan. Jadi kalau kita belajar ini, tentunya kalian bisa menyelesaikan masalah terkait bilangan pecahan. Khususnya tadi jual beli. Misalnya juga kalian diperintahkan mama untuk beli keperluan rumah, beli gula misalnya di warung. Belikan mama gula 1/2 kilo. 1/2 kilo itu berarti berapa? Pecahannya 1/2. Benar. Ada pertanyaan sampai di sini? Cara penulisannya. Kalian tahu di sini siapa yang suka kue bolu? Oh, semuanya suka. Kira-kira di sini habis nggak makan 1 bolu itu? Nah, berarti harus dibagi. Oh, dibagi-bagi. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bilangan pecahan. Misalnya bentuknya ya. Ibu buat lingkaran, kemudian potongan yang dimakan kita buat arsiran. Contoh. Kira-kira bentuk pecahannya seperti apa? Kalau ada gambar seperti ini. Ada yang jawab 2/5. Tadi ada yang mana? 25 atau 25?
kira-kira bentuk pecahannya seperti apa? Satu per enam. 1/6. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita lanjut cara mengurutkan bilangan pecahan. Cara pertama adalah menyamakan penyebut. Masih ingat cara pertama? Penyebut ini berarti apa? Yang atas apa yang bawah? Atau A atau B? B. Contoh soal. Susunlah atau urutkanlah pecahan di sini ya. Satu per dua, 1/4, dan 2/5. Dari yang terkecil sampai terbesar. Di sini kita jawab. Masih ingat bagaimana? Diapakan penyebutnya? Di sini menyamakan. Kira-kira diapakan? Penyebutnya diapakan? Dibalik. Dibalik. Ada yang lain? Benar kan? Dibalik? Ditarik. Iya, benar sekali. Yaitu mencari KPK. KPK benar. Kelipatan persekutuan terkecil. 2, kita cari KPK dari 2, 4, dan 5. 2, 4, dan 5. Berapa KPK-nya? Benar kan 10? Berapa? 20. Jadi KPK itu bisa membagi ke 3 bilangan yang merupakan kelipatan dari 3 bilangan ini. Ini kita tuliskan adalah 20 ya KPK-nya, Ibu Bundari. Sekarang kita tulis 1/2 sama dengan 1/2, 1/4, satunya lagi 2/5. KPK-nya tadi 20. Ini penyebutnya bisa ganti sudah semuanya dengan 20. Kemudian satu-satu kita selesaikan. Untuk yang 1/2, masih ingat caranya? Diapakan? Terus ini diapakan? Dibagi. Kemudian hasilnya dikali dengan upah. Jadi sudah ketemu KPK-nya, maka KPK dibagi dengan 2 dikalikan dengan pembilangnya. Dibagi penyebut, kemudian dikalikan dengan pembilang. Di sini prosesnya ya. 20 dibagi 2 dikali 1. Berapa hasilnya? 10. Benar sekali. Kemudian 1/4 sama 20 dibagi 4 dikali 1.
8. Nah, ini kita tuliskan hasilnya tadi. 10. Di sini 5. Ini 8. Nah, tinggal disusun dari yang terkecil. Yang terkecil berapa? 5 per 20. 5 per 20. 10 per 20. 8 per 20. 10 per 20. Nah, sekali. Kita di sini ya. Kita lanjut cara kedua, menyamakan pembilang dengan soal yang sama. Ini angkanya berapa saja? Pembilangnya 1, 1, 2. Berarti KPK-nya berapa? 1, 1, 2. KPK-nya? 2. Jadi di sini KPK-nya adalah 2. Pembilangnya ya yang dilihat bagian atasnya 1, 1, 2. Oke. Kemudian nah tadi pembilangnya adalah angkanya 1, 1, 2. KPK-nya 2. Nah caranya di sini kita ambil tadi pecahan pertama yaitu 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2 ibu tuliskan. Ini adalah KPK-nya. Nah ini KPK-nya. 2 dibagi pembilang dikali penyebut. Beda ya, kebalik tadi ya. Kalau tadi dibagi penyebut dikali pembilang. Sekarang kita balik. Dibagi pembilang dikali penyebut. Berapa hasilnya? 2 bagi 1 kali 2 4. Lanjut, yang 1 per 4. Berarti KPK-nya tetap. Kemudian 4. Berapa hasilnya? 8. 6. Benar? 4. Lanjut, yang 2 per 5. Berarti 2 dibagi 2 dikali 5. Berapa hasilnya? 5. Nah sekarang pembilangnya sudah kita samakan. Hasilnya adalah 4, 8, 5. Kita susun di sini. KPK-nya 2 per 4. Kemudian yang belum kebagian kelompok ini sudah berarti ini 4 sisanya. Berjejer. Ibu bagikan KPK-nya. Kegiatan 1 tadi ada yang bertanya, iya. Kegiatan 1 gambar pertama itu angkanya di sini gambarnya ya. Otak yang kedua otak yang keempat coba baca petunjuknya di atas. Petunjuknya dibaca. Oke, apa petunjuknya? Silakan dibaca. Jadi cocokkan gambar yang kiri dengan gambar yang kanan. Kira-kira bilangannya yang menunjukkan pecahan
Sisanya digambar ya. Dua, ini ada berapa? Nah, ibu hasil, perhatikan, yang dihasil berapa? Dua, kemudian seluruhnya 6. Tapi ternyata tidak ada pilihan angka 2 per 6. Ini bisa kita sederhanakan. Iya. Asal pembilang dan penyebutnya pembaginya sama. Ini namanya menyederhanakan. 2 bagi 2 1. 6 dibagi 2 3. Jadi dari sederhananya sama. Jadi bisa Kampung semangat. Nah, ini nanti Bapak mau merefleksi. Boleh ambil di buku catatannya. Refleksi dari kegiatan kita hari ini. Ibu bacakan ya. Silakan ditulis. Ya, di buku catatan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Silakan ditulis jawabannya. Nomor 2. Tuliskan 4 bilangan rasional atau bilangan pecahan. Tuliskan 4 bilangan rasional atau bilangan pecahan. Urutkan bilangan yang kalian buat tadi di nomor 2 tadi ya. Urutkan bilangan yang kalian buat dari yang terkecil. Urutkan bilangan yang kalian buat dari yang terkecil. Tadi kalian sudah menyebutkan 4 bilangan, sekarang susun dari yang terkecil atau diurutkan. Oke, silakan. Ibu tutup pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fitria. Senang sekali bertemu dengan Bu Fitria lagi. Hari ini kita sesi coaching ya Bu Fitria setelah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Saya sama observasi Ibu ya Bu. Selamat siang Bu. Oke. Gimana kabarnya nih Bu Fitria? Sehat? Alhamdulillah saya baik. Oke, Senang bisa bertemu dan berdiskusi. Oke, baik. Oke. Jadi Bu, kalau kemarin kan kita sudah melakukan observasi. Saya melakukan observasi ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas 7E ya, mata pelajaran matematika. Nah, kemudian Bu, gimana nih Bu, sebelum kita mulai? Ada nggak atau apa yang ingin Ibu capai dalam diskusi kita kali ini?
Nah, kemarin saat pembelajaran tujuan yang ingin ulun capai, Ya. peserta didik itu bisa membaca bilangan rasional atau bilangan pecahan, kemudian bisa menuliskan dan juga bisa mengurutkan bilangan itu. Baik, itu ya. Kemudian ada tantangannya nggak Bu selama Ibu melakukan pembelajaran di kelas 7 kemarin? Ada tantangannya saat saya membagikan LKPD secara berkelompok, secara tidak langsung ada kelompok yang anaknya tidak aktif dalam kelompok itu. Oh, jadi Jadi ada dia yang- mengandalkan temannya. Oke, oke. Jadi itu tantangan dan mungkin bisa dibilang Kendala. apa Bu? Kendala juga Kendala ya Bu juga ya. Oke, dalam baik-baik. diskusi kelompok. Oke, jadi kita pasti punya tujuan ya Bu untuk coaching hari ini. Mari kita eksplorasi nih Bu tentang kendala dan tantangan Ibu yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran matematika di kelas 7 Nah, jadi gimana nih menurut Ibu kelas 7 itu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu kira-kira kesulitannya tuh selain mereka kurang aktif tuh apa lagi kira-kira? Mungkin saya kurang di media pembelajaran. Media pembelajaran Iya. gitu ya Bu. Seharusnya saya mungkin lebih menambahkan di situ membuat media pembelajaran yang sesuai dengan materi itu. Iya, betul. Jadi kemarin strategi pembelajarannya itu seperti apa Bu? Yang pertama saya menggunakan asesmen awal. Oke, asesmen awal ya Bu ya, untuk mengetahui. Iya. Oke, Pengetahuan dia tentang materi itu. iya. Kemudian ulun serahkan LKPD juga, diskusi kelompok, kemudian terakhir ada refleksinya. Ada refleksi juga ya Bu, ya bagus. Tadi kita kembali ke kendala atau apa ya namanya ya, ada sedikit kita bisa bilang apa ya, kesulitan mungkin ya Bu ya. Nah, kendalanya tadi di kurang aktifnya. Iya. Kira-kira Bu, setelah Ibu menemukan kendala tersebut ada strategi khusus nggak sih Bu? Menurut Ibu sendiri nih, strategi untuk mengaktifkan anak-anak yang kurang aktif, memotivasi mereka itu apa kira-kira Bu? Saya mungkin akan memberikan lebih arahan lagi kepada tiap kelompok yang merasa tidak aktif tadi. Oh, Jadi lebih memotivasi mereka agar semuanya ikut sama-sama lebih aktif. jadi arahan ya Bu Arahan, ya, motivasi. Ada lagi nggak Bu kendala selain kurangnya motivasi dan kurang aktifnya siswa di kelas 7? Untuk itu cukup di situ aja sih. Oh, jadi kendalanya. solusinya nanti mungkin Ibu ya, Ya. Ibu yang akan memberikan lebih banyak arahan seperti itu ya ketika waktu berdiskusi. Bagus sekali Bu. Jadi kira-kira kapan nih Bu untuk melaksanakan strategi itu, kira-kira di mana nih? Kapan Ibu akan melaksanakannya? Apakah di pertemuan selanjutnya? Iya, pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya akan Lebih, mengarahkan. ya, lebih mengarahkan lagi, kemudian mungkin akan lebih mengeksplor lagi bikin media pembelajaran Iya, bikin yang sesuai dengan materinya. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Oke, nanti saya tunggu ya Bu ya perubahan selanjutnya. Berarti nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran dengan lebih banyak mengarahkan siswa agar lebih aktif, kemudian penggunaan media pembelajaran. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya Bu. Saya tunggu pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama, Oke. Bu. Baik, Pak Agung selaku pengajar praktek, Siap. mungkin ada yang bisa Pak Agung berikan masukan terhadap coaching saya hari ini. Ya, terima kasih ya Bu Nurdiati. Dengan rekan sejawat Ibu, nama lengkapnya Bu Fitria, Fitri, Bu Fitria, Fitria, nama Fitria aja Iya, nggak? iya. Iya. Oke. Dengan rekan sejawat Ibu Fitria, coaching yang sudah dilakukan Bu Murdiati sudah bagus nih, sudah bagus. Dimana Ibu tadi dari awal sudah memberikan pertanyaan pemantik Bu ya, pertanyaan pemantik kepada Ibu Fitria. Walaupun kalau menurut ulun mungkin pertanyaannya kurang banyak Bu, pemantiknya itu kurang banyak. Cuma secara keseluruhan sudah bagus. Nah, kemudian ketika Ibu memberikan pertanyaan pemantik tadi sudah bagus karena tidak terburu-buru. Karena satu Bu ya, coaching tuh pertanyaan satu nggak boleh buru-buru. Dua, dari physical touch, dalam hal ini mata Bu ya, mata itu boleh selalu Bu ya, harus berpandangan. Itu sudah ulun itu sudah bagus tadi. Dari unsur itu sudah bagus.
kemudian jawabannya juga sudah rentet. Mungkin untuk rekan sejawat Bu Fitria kedepannya mungkin ini sekedar saran, ketika ibu memberikan seperti alat peraga dan lain-lain itu mungkin lebih spesifik alat peraganya tentang apa, mungkin boleh ditambahkan seperti itu. Atau alat peraganya yang baru atau yang ATM tapi yang sudah ada tapi di ATM kan lagi. Dengan ketika anak itu nanti mendengar atau melihat itu mereka langsung tertarik, langsung penasaran, walaupun itu di ATM aja Bu, walaupun cuma yang sudah tapi ibu ATM lagi, itu kayaknya lebih menarik deh. Atau bisa mengenal akronim, walaupun ya itu aja Bu, tapi karena akronim anak-anak tuh wah akronim apa sih gitu. Jadi lebih spesifiknya aja. Secara keseluruhan Bu Murdiati sudah bagus ya dalam hal ini meng-coaching, dan syaratnya satu tidak boleh memberikan jawaban ya atau saran, dan semua yang jawabannya sudah dipecahkan sendiri oleh Ibu Fitria. Jadi secara keseluruhan sudah bagus Bu. Cuma kedepannya harus kita belajar terus Bu. Ya. Menggali, mengeksplor pertanyaan pemantik itu memang nggak gampang ya, nggak gampang. Jadi memang perlu belajar terus pokoknya. Oke. Jadi itu sih. Iya, terima kasih Pak masukannya. Ya, sangat berguna sekali. Bu Fitria, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pak Agung juga terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.